Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Tak lupa kita panjatkan salam serta selawat kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan menjawab segala keluh kesah atau pertanyaan dari sahabat dan teman-teman sesama jamaah zikir nafas sadar Allah. Dan pada waktu itu saya dipertanyakan atau ditanya, kenapa saya sering mengalami gelisah, apakah ini suatu pertanda atau emang ini karunia dari Allah atau ini semacam sensasi. Jadi kegundahan itu adalah suatu rasa itu adanya di hati, sedangkan hati itu adalah wilayah jasad. Jadi ketika kita mengalami kegalauan ataupun kegelisahan, itu adalah wilayah jasad, dan rasa itu bertengger di dalam hati. Sedangkan menuju Tuhan itu tidak dengan rasa atau perasaan, tapi mengabdi dengan seluruh jiwa dan raga ini. Baik. Jadi apapun yang terjadi dengan perasaan itu, kita harus belajar menerimanya, yaitu T1. Jadi sesuai dengan tema yang akan pribadi sampaikan saat ini, yaitu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan surat Al-Fat, yaitu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Nah, jadi bahasa menerima itu di dalam konsep T3, yaitu tasbih, tahmid, takbir. Ketika kita mengalami suatu kegundahan, kegalauan di dalam rasa, maka kita terima. Caranya, cara menerima itu yaitu kita ini tidak mengomentari, tidak mengeluh. Jadi menerima. Contoh, ketika saya mengalami kegundahan atau kegalauan, kalau kita komentari, kalau kita ngeluh, itu semakin jadi. Kenapa semakin jadi? Karena akan merasuk ke alam pikiran. Akhirnya sepikiran inilah yang berkata-kata, udahlah, galau terus, gelisah terus, udah, ngapain, gak usah dipikirin. Nah, itu kan pikiran, mending kikir terus. Nah, kadang ada perintah seperti kikir terus, itu kan hati yang ngomong, dah mendingan mabok lah, seperti itu alam pikir yang berbicara. Kalau kita mengomentari, yaitu akan tetapi ketika kita menerima atas kehendak Allah dan ridho terhadap ketentuan Allah, yaitu ketika kita mengalami kegelisahan, kegalauan, ya berbagai macam rasa dan berbagai macam pikiran, kita diam, gak usah mengomentari, gak usah mengeluh, yaitu diterima. Oh, Allah sedang menggalaukan perasaan ini. Nah, seperti itu aja aktivitas terima. Jadi wakili dengan bahasa batin.
atau oh Allah sedang meruwetkan pikiran ini, ya itu menerima, bukan mengomentari. Beda dengan mengomentari bahasanya. Waduh, rumit amat ini pikiran. Waduh, kok kacau terus, kok gelisah terus ini perasaan. Nah, itu namanya menolak atau mengeluh, ataupun itu mengikuti. Yaitu semuanya kan keinginannya, pikiran, perasaan. Karena apa? Pada hakikatnya pikiran dan perasaan itu semuanya adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk melengkapi si jasadiah ini. Nah, dengan konteks belajar sadar Allah, maka kita sadari semua itu adalah kehendak dan ketentuan Allah. Nah, setelah menyadari, maka kita terima semua kehendak Allah. Kita harus ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti ayat yang tadi, surat Al-Fat, yaitu ya ayo tahan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa kita tuh harus benar-benar tenang. Maka ketika jiwa tenang, maka semuanya akan tenang. Tenang oleh siapa? Atas kehendak Allah. Karena kita sudah ridho dan menerima ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menenangkan si jiwa ini untuk selalu tunduk dan pasrah serta menerima atas semua qudrat serta iradatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melengkapi perjalanan si jasadiah ini. Ya. Baik, mari sahabat dan teman-teman sesama jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada, umumnya sahabat dan teman Kang Darman Denesa dimanapun berada, mari kita sama-sama belajar menerima ridho atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Itu semua adalah suatu pembelajaran atau Allah sedang mendidik kita sebagai hambanya yang harus pasrah dan menerima serta ridho atas ketentuan-ketentuannya. Maka di sebalik itu semuanya adalah amanah kita, yaitu jasad. Semuanya itu mengandung perintahnya kita harus bersabar dan terus melaju dengan berzikir nafas dan lalu mensucikan asmanya, yaitu subhanallah dengan arti menerima aktivasi dalam batin kita. Oh, hamba menerima segala ketentuanmu ya Allah, maka semuanya akan Allah relaikan. Maka Allah tenangkan jiwa itu. Ketika jiwa tenang, maka tenang semuanya. Ombak di lautan yang menghantam karang, ketika leler, bahasa saya leler, yaitu semuanya tenang kan. Jadi tidak ada riak. Seperti itulah. Karena ketika jiwa ini tidak tenang, yaitu amarah yang bertengger, yaitu nafsu amarahlah yang menguasai si jasad ini, maka kita kembalikan segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu irji ila robiki radiatam mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Insya Allah ketika Allah meridhoi akan segala ketentuannya, kita juga harus ridho karena kita adalah hambanya. Ya, cukup sekian dulu apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat bagi semua. Usikum bitaqullah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus pada Allah dan sadar Allah.